Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini buat teman-teman semuanya, aku nggak mau ngucapin salam pecel, namun kali ini ada salam pekok. Ini cerita pekok mah? Wujud ini cerita siang ini ya semua. Asu. Asu. Pintar. Oh, teh pintar, lihai. Goblok. Lawan Taiwan. Ini pintar. Ini pintar. Jadi dia itu salah satu majikan. Laupan, naga ini majikan. Ke Taiwan laupan tuh deh. Lihai. Bos tuh ya, English bos. Majikan dancok. Jadi dia tuh salah satu majikan, dia tanamannya padi. Namun dia juga tanam semacam hortikultura, yaitu ada tomat, ada timun. Naga kuasan cang-cang tuh deh. Tuh. Tuh kacang gue lihai. Tuh ada Pagaria. Tuh. Pagaria. Oh, tuh, aja tahu. Cengciao tuh. Apa itu yang pahit-pahit itu loh, guys? Pare tuh. Jadi dia juga tanam pacet, pare. Nah, majikan ini anak buah kongren. Nah, jadi anak buah dia tuh kongrennya tuh semuanya Indonesia. Dan di mana ini selalu diajarin sama anak buahnya yang namanya pekok, goblok, hancur. Makan, lihai. Makan sepan, tuh putih. Sarapan, causan, tuh putih. Siji loro tuh san telu papat 5. Oke guys, jadi majikan ini, kalau aku hanya motong padi ya teman-teman ya. Hari ini aku motong padi di tempat dia, dan di sini kita bisa lihat semua garapan dia, padinya itu jeraminya ditali ya teman-teman. Karena di mana jeraminya ini difungsikan untuk mulsa tomato, mulsa untuk tanam timun, mulsa untuk tanam apa tadi itu kacang panjang, itu semuanya dimulsa ya teman-teman. Dimana agar menjaga kelembapan tanahnya, dimana agar rumput pun tidak mudah tumbuh, dan sekaligus untuk jalannya itu biar enak untuk saat kita bawa angkong itu, kalaupun musim hujan itu tidak mudah untuk belet atau ambles ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat padi dia tuh keren juga. Kalau di Indonesia tanaman padi itu seolah-olah perawatannya ekstra gitu ya teman-teman ya. Kalau di Taiwan itu enggak. Jadi tanaman padi bagi dia itu istilahnya hanya untuk apa ya? Lebih bermanfaat jeraminya, karena dimana untuk mulsa tadi ya teman-teman. Padi dia bagus. Bulirannya kalau padi Taiwan itu gede-gede ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, beratnya tuh lebih dapat. Dan sawah dia tuh yang ditanemin padi itu udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 teman-teman. 8 luasnya sendiri ini setengah hektar ya teman-teman. Ada sekitar 6 sampai 7 hektar lah teman-teman. Nah, itu untuk tanaman padinya, belum lagi untuk tanaman itu tadi ya, hortikulturanya ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa pantau aja untuk ngisi konten pada kesempatan sore hari ini teman-teman ya. Biar enggak boring, aku sudah lemas guys, aku juga udah capek. Nah, oke. Videonya biar enggak ngeblur juga, kalau jalan-jalan itu kadang ngeblur ya teman-teman ya. Untuk panen luasan segini setengah hektar itu ya kurang lebihnya sekitar 1 jam lah teman-teman ya, kurang lebihnya.
bisa kurang, kalau lebih kayak enggak. Standarnya dalam 8 jam kerja itu ya sekitar 5 hektaran biasanya teman-teman. Tapi kalau semuanya di sistem tali kayak gini agak pelan sedikit ya. Jalannya itu agak pelan. Tidak seperti saat di jerami dihancurkan itu mesinnya jalannya lebih cepat. Kalau kayak gini tuh paling jalannya sekitar 20 km per jam ya teman-teman ya. Namun kalau dibuat jerami hancur itu kecepatannya bisa 25 sampai 30 km per jam. Jadi dia lebih cepat. Nah, tadi ada yang sedikit menarik di video reel saya di salah satu Facebook saya, ada yang mengatakan kenapa tidak jadi operator saja. Kerjanya enak jadi helper, bos. Jadi helper itu tugasnya seolah-olah kayak nungguin aja kayak gini. Nggak ada istilahnya bersih-bersih kayak di Indonesia, nyototin tiap pagi sore, itu nggak ada teman-teman. Jadi kerjanya cuma nungguin kayak gini. Cuman mengondisikan yang pinggir-pinggir biasanya teman-teman. Hanya saja kalau lahannya itu bagus ya kita tinggal sampai lokasi, sawahnya itu dikelilingin, semuanya terkondisikan bagus sudah. Nah, ini adalah proses tuangnya teman-teman. Ini proses tuangnya. Kita lihat dari sini. Itu majikanku itu juga dia itu takut kamera teman-teman ya. Majikanku takut kamera. Kita sambil tunggu. Majikannya ini bolo kental guys. Di sini kita bisa lihat pelurungnya banyak banget. Kameranya ketutup. Ini tuh lokasinya di sawah di pinggir kota ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat pabrik-pabrik berdiri. Jadi kalau di Indonesia banyak yang protes sawahnya banyak ditanami bangunan, gedung-gedung dan lain sebagainya, itu wajar. Kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa menolak perkembangan zaman ya teman-teman ya. Dimana yang punya sawah ini sawahnya dijual, dibikinin pabrik, harganya mahal. Biasa wae, di negara manapun saya kira sama aja ya teman-teman. Jadi kita nggak usah terlalu itu banget. Kalau di Indonesia itu masih bersyukur, dimana negaranya luas, negara mau cetak sawah, di lahan-lahan hutan belantaranya masih banyak. Sementara kalau negara-negara maju kayak gini udah nggak punya lahan untuk itu lagi. Ini di Taiwan sudah menunjukkan jam 5:04 ya teman-teman ya. Ini pindah satu lokasi lagi. Kira-kira nanti pulang jam 6 lah. Karena kalau jam 6 itu udah gelap untuk saat ini teman-teman ya. Karena saat ini pergantian musim dingin ke musim panas ke musim dingin. Jadi jam 6 itu udah agak gelap. Kalau musim panas itu jam 7 aja masih terang benderang teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya, hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf bila mana ada salah kata dan sapa. Sekian dari saya, Gembel Taiwan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.